Ya, selamat berjumpa kembali. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang dua topik. Yang pertama itu adalah material take off, yang kedua itu adalah declag sekaligus material take off summary. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah, sebelumnya kita ke overview terlebih dahulu. MTO adalah istilah yang dipakai dalam engineering dan konstruksi yang mengacu pada daftar bahan, material, dan bla bla bla. Pengaplikasiannya itu adalah untuk menentukan COG dengan membuat keseluruhannya. Jadi kalau sebelumnya kita membuat COG dari segi equipment saja, sekarang ini kita sudah memasukkan beban hidup, beban perpipaan, plat, dan girder. Sehingga didapatkanlah COG keseluruhan dari sebuah struktur itu. Nah, sekarang kita lihat Excel-nya. Oke. Di Cellar Deck. Cellar Deck itu terdapat equipment tadi ya. Ini persis kayak COG. Kemudian kita tambahkan blanket load, yaitu terdiri dari live load, dapat dari main data, piping load, dan plate safe weight yang kita hitung di scantling pada tahap scantling. Kita buat COG-nya ya, distance. Karena ini terdistribusi secara merata, maka COG-nya ini 0 nilainya. Dan Z-nya 0, berarti kalau kita bisa simpulkan, sebentar kita hapus terlebih dahulu supaya lebih mudah. Oke. Jadi kita punya cellar deck di mana titik zero pointnya ini kita beri warna yang berbeda. ZX. Berarti kita dapatkan bahwa zero point sama dengan COG cellar deck. Kita dapatkan zero point-nya di cellar deck ya. Kita mengaturnya supaya lebih mudah. Kemudian material take off, kita masukkan secondary girder, X jaraknya dari sini ke COG itu berapa. Ini akan saling menegasi sih. Jadi pasti nanti di COG K-min 20 akan dinetralkan dengan secondary girder 14, 20, min 17,33, 17,33, dan seterusnya. Z itu tuh ketinggiannya itu tuh adalah setengah dari main girder depth ya. Main girder depth yang didapatkan dari perhitungan ini kan girdernya. Ini main girder depth disebut dengan D. Ini adalah Z-nya itu sama dengan setengah dari D. Setengahnya dari main girder depth. Ini rumus untuk mencari titik berat ya. Hal yang sama juga dilakukan pada tahap main deck. Kita masukin equipment, kita masukin pembebanan, terus kita masukin secondary girder tadi beserta datanya. Data ini didapatkan dari data di tabel ISC. Kemudian kita hitung. Tahapannya sama seperti cellar deck. Kemudian ada material take off heli deck.
Ini kita masukin helikopternya, kita masukin beratnya, dan XYZ-nya ini hati-hati ya teman-teman. Jangan dikasih 0, soalnya kita kan sudah menentukan zero pointnya di COD ini. Jadi zero point ini tidak bisa nggak boleh dipindah-pindah ya. Zero point ini nggak boleh dipindah-pindah. Jadi misalnya kita punya helideck, kita punya helideck, main deck, dan cellar deck ya. Kalau kita sudah menentukan zero point-nya di sini, maka tidak boleh dipindah ke sini, dan ke sini. Nah, nanti sebelum kelupaan, jadi Z dari MD sama dengan setengah dari ZMD, setengah dari depth dari builder ditambah dengan yang ini aja, ditambah dengan jarak dari sini ke setengah D, ditambah dengan distance yang bisa diukur di AutoCAD ya. Jangan lupa ditambahkan dengan distance. Nah, untuk helideck ini kan dia kan letaknya di sini ya, di dalam ini. Kalau kita buat ini helideck, ini kita buat main deck. Nah, dia kan letaknya kan tidak di sini, tidak di titik beratnya ini. Berarti COG-nya itu, nilai X dan Y-nya itu tidak mungkin sama dengan 0. Melainkan di titik beratnya ini, di titik beratnya ini yang bisa kita ukur di AutoCAD. Seperti itu. Dan Z helideck juga tadi ya, sama dengan distance ditambah setengah depth, yang juga bisa diukur di AutoCAD. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah semuanya kelar, kita summary-kan di sini. Kita buat summary, kita dapat COG-nya X, Y, dan Z. Ini kenapa tidak 0? Karena ada pengaruh dari ini ya. Ada pengaruh dari helideck juga. Jadi ya tidak apa-apa. Secara global. Nah, setelah ini kan tadi dari summary yang kita buat summary. Ini dasar teorinya. Sekarang kita masuk ke declag. Declag ini oke. Bisa teman-teman mesti ambil mata kuliah baja tekan ya. Prinsip dari baja tekan saya juga agak lupa. Di mata kuliah ini sih baja tekan. Teori-teori ini teori-teori dari baja tekan ya. Kolom tekan ya. Nah, declag. Pertama itu adalah declag dari helideck, yaitu di bagian sini. Declag dari warna yang berbeda. Declag dari helideck itu di area sini. Oke. Declag dari helideck atau kalau di AutoCAD seperti ini. Nah, itu nanti distance itu tuh dari COG yang kita tetapkan, terus kita ukur jarak dari setengah D kan di sini ke setengah D yang ini distance dan sebagainya.
Dia tuh terletak di deck leg. Untuk lebih jelasnya di sini. Dia kan terletak heli deck itu di deck leg 3. Kemudian kita masukkan FY, D per T ini ada ya syarat kelangsingan. Jadi kalau sebuah koreksi ya kalau salah, sebuah kolom kalau dia menerima beban, dia tuh akan menjadi seperti ini. Ini buckling. Nah, kalau buckling ini nilainya kurang dari 42, antara range antara 19 dari 40, kalau D per T kurang dari 19, dia akan mengalami global buckling. Tapi kalau D per T-nya itu lebih dari 60, strukturnya itu tebal banget ya. Kalau ini langsing benar, dia tuh akan mengalami sebuah local buckling. Local buckling. Local buckling. Berbeda dengan global buckling. Jadi direkomendasikan di bukunya Muhammad L. Reddy ya. Itu D per T-nya itu antara 19 sampai 60. Kita masukkan contoh 42, didapatkan OD per T, DA, R, radius girasi. Ini adalah 0,35D ya untuk lingkaran. Itu adalah akar I per A. Radius girasi. Terus kan buckling faktor KL per R yang tadi juga sama. Kemudian kita masukkan ini rumus ya. Seperti ini, dapatkan tegangan allowable. Dan ini kurang dari 1, oke memenuhi. Hal yang sama juga untuk main deck. Kita hitung deck leg untuk main deck, yaitu pada bagian ini. Main deck. Nah, ini ada nilai kita ukur ya. Jarak dari deck leg sini ke COG berapa, ke COG berapa, COG berapa, COG berapa. Kemudian dari COG yang ini, Cellar deck, main deck, deck. Setelah kita ukur, ini ada rumusnya ya, DL 2 kali B sama dengan 1 kali A. Sehingga didapatkan, kita kan didapatkan total berat. Total berat ini, karena ini tidak merata ya, tidak merata, jadi nggak langsung dibagi 4, mereka ada rumusnya. Sehingga didapatkan, karena COG-nya tidak merata, didapatkan persebaran yang berbeda namun masih berbeda sedikit. Setelah didapatkan, kemudian jangan lupa del3 ini terdapat helideck ya. Helideck dan di sini terdapat crane. DL1. Jadi didapatkan maksimumnya itu 238,8 kips. Kemudian kita hitung OD per T-nya ini, kita hitung seperti tadi terhadap beban dan kita 0,22 memenuhi. Ini juga sama, kita hitung seperti tadi ya, tahapannya persis. Ini ada rumus, saya juga agak lupa, di kolom tekan ya, kalau di mata kuliah baja ini ada nih penjelasan. Kemudian ini summary-nya ya, MTO summary. Cellar deck ini kita tambahkan dengan helideck deck leg ya. Deck leg heli, deck leg cellar. Nah, deck leg ini kan kita punya row ya. Row-nya itu adalah pounds per inch 0,28. Kita itu yang dihitung itu adalah
Karena ini kan pipa ya. Pipa ini yang dihitung itu tuh yang sisi sininya saja. Sedangkan ininya tuh tidak dihitung, kosong. Pipa itu yaitu OD dikurangin ID yang kita hitung. Anet. Yang kita hitung tuh anet. Yaitu OD dikurangin ID. Seperti itu. Kita hitung OD-nya, kita hitung ID-nya. Terus kita dapat area net. Area net kita dapat row. Ini kita ganti warna. Row dikali A akan menghasilkan satuan kips per inch ya. Untuk menjadi inch, maka harus dikalikan dengan panjang. Jadi, untuk mendapatkan berat dari deklet, itu sama dengan, kalau bisa kita rumuskan, adalah rho dikali anet rho dikali anet dikalikan dengan panjang. Panjangnya ini adalah tinggi dari deklet. Sehingga kita dapat tingginya itu adalah ini ya. Kita hitung tingginya, jadikan inch. Terus ini karena LB per inch, kita bagi 1000, kita dapatkan berat dari masing-masing deklet. Sehingga mendapatkan MTO yang lengkap. Yang sudah dimasukkan beban, dimasukkan girder, dan dimasukkan deklet. Jadi tahapannya itu, teman-teman, jadi pertama itu kan kita buat COG. Yang kedua itu kita buat MTO yang sudah include dengan COG, ditambahkan load, ditambahkan girder. Kemudian MTO lengkap, yaitu MTO yang sudah ditambahkan dengan deklet. Ya, dengan demikian kedua topik sudah berhasil dibahas, dan terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk menonton. Demikian dari saya, pamit undur diri.